Pemirsa, Garuda terbang ke Jepang untuk menang. Kita berharap skuad Patrick Kluivert pantang pulang sebelum menang. Tidak salah jika tetap optimis, meski banyak juga yang percaya harapan untuk menang tipis. Sudah tersambung para narasumber Dialog Prime pada sore ini melalui sambungan Zoom. Ada Muhammad Reza Hasrul, supporter Garuda di Jepang. Dan juga ada Budi Sudarsono, striker Timnas Indonesia periode 2001 hingga 2010. Selamat sore Mas Reza, selamat sore Mas Budi. Selamat sore Mbak. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Mungkin saya ke Mas Reza terlebih dahulu untuk menceritakan bagaimana atmosfer di Jepang saat ini, khususnya supporter dari Garuda untuk menyambut laga besok. Oke, terima kasih Mbak. Selamat sore semuanya. Jadi suasananya sangat menggebu-gebu kalau bisa saya sampaikan, karena bisa kita lihat dari bulan Maret penjualan tiket itu sehari, tidak sampai sehari, bahkan hanya 3 jam. Tiket untuk yang away, utamanya yang away karena Indonesia berdasarkan JFA dapatnya away, selatan, bawah, dan di atas. Itu langsung ludes, Mbak. Berapa Itu tidak tiket tuh, sampai Mas? 3 jam. Berapa tiket? Itu tiketnya 1.000 lebih. Pastinya saya tidak bisa mengingat jumlahnya. Namun itu tidak menutup semangat dari teman-teman supporter yang ingin nonton. Mereka membeli di tribun-tribun netral. Tentunya dengan beberapa aturan dari JFA itu sendiri. Untuk di tribun netral ada aturannya. Jadi untuk di tribun away pun ada aturannya, begitu juga di tribun home untuk Jepang, supporter Jepang itu sendiri. Jadi atmosfernya sangat menggebu-gebu, Mbak. Bahkan sudah ada supporter yang terbentuk tahun ini itu Garuda Japan, mempersiapkan segala macam persiapan, bahkan ada tifo juga yang dipersiapkan dan mosaik, dan ini sangat menarik karena biasanya tim home yang menyiapkan tifo dan koreo, ini supporter tim away yang menyiapkan. Oh, oke. Boleh dong diceritakan kira-kira, ini boleh dibocorin tidak kira-kira apa saja yang dipersiapkan nanti untuk mendukung para pemain laga besok? Kalau dari saya, karena kebetulan saya ini supporter umum, dalam artian tidak bergabung, belum bergabung ke Garuda Japan itu sendiri. Oh, oke. Karena di sini kita mempersiapkan membeli jersey. Jadi beberapa teman kita membeli jersey Erspo dan mengirim langsung dari Indonesia ke Jepang. Itu sebagai bentuk dukungan karena Erspo kemarin menjual jersey, menjual restock untuk jersey. Untuk teman-teman Garuda Japan sendiri, saya lihat di Instagram teman-teman Garuda Japan itu mereka latihan untuk chance, koreo, dan lain-lain, tapi belum ada spill, belum boleh dibocorkan, dan memang ini akan sangat-sangat menarik untuk dinantikan. Iya. Baik, kalau jersinya warna apa? Karena tadi ada info kalau timnas kita akan bermain dengan warna putih ya? Berdasarkan info yang beredar dari teman-teman, kita memerahkan suita. Wah, memerahkan. Wah, keren sekali. Oke. Baik, saya ingin bertanya juga soal tadi komposisi tempat duduk ya. Jadi kalau memang jatah untuk supporter Indonesia itu sudah habis, seperti tadi yang diceritakan Mas Reza, dalam 3 jam langsung habis semua tiket. Kemudian ada jatah untuk tribun netral. Nah, bagaimana sebenarnya cara untuk membeli bagi supporter Indonesia yang ingin membeli di tribun netral? Kalau untuk sekarang, bahkan tribun netral pun sudah ludes habis, Pak. Jadi untuk pembelian tiket itu JFA mengaturnya kita harus buat JFA ID. Jadi harus buat JFA ID dulu, baru kita membeli secara resmi. Dalam satu akun itu bisa membeli 5. Tapi itu sangat-sangat berat waktu itu karena hampir semuanya langsung ludes, Mbak. Jadi 3 jam itu untuk tim away, supporter away Indonesia, dan di hari itu sore semua sudah ludes, Mbak. Oh, oke. Jadi sudah lama. Hari ini udah tidak bisa beli tiket ya berarti? Hari ini sudah tidak bisa membeli lagi, Mbak. Oke. Mas Reza, mungkin ada info siapa pejabat-pejabat atau mungkin tokoh-tokoh yang datang spesial ke Osaka untuk menyaksikan laga besok? Ada info-info mungkin?
Karena kebetulan saya juga sebagai sekjen untuk PPI Jepang, berdasarkan info dari Ketua PPI Jepang, Mas Gandhi, akan ada beberapa pejabat yang akan datang, walaupun termasuk dengan anggota DPR yang datang seperti itu, yang akan datang langsung untuk menyaksikan dan akan ada beberapa kegiatan. Bahkan info yang beredar di grup PPI itu Pak Arya akan menyapa pelajar Indonesia esok hari setelah pertandingan. Itu Oh, di hari Rabu akan ada kegiatan di Osaka seperti itu. oke, baik. Saya bergeser dulu ke Mas Budi Sudarsono, mantan pemain Timnas. Mas Budi, kalau Anda melihat Timnas Indonesia saat ini, bagaimana rasanya menyaksikan bahwa Timnas Indonesia bisa sampai ke tahap hari ini? Menurut saya sangat luar biasa pencapaiannya, apalagi kita sudah memastikan ke round keempat ya, Iya. round keempat itu sangat luar biasa. Jadi perkembangan timnas sekarang sudah mulai dari tahap-tahap sudah mulai bagus lah gitu. Baik, Mas Budi, waktu masih aktif bermain, terbayang tidak bahwa Timnas Indonesia bisa sampai ke putaran ketiga, bahkan sekarang dinyatakan lolos putaran 4 untuk Piala Dunia loh? Kalau kita pengen membayangkan sebenarnya, pengen membayangkan bahwa kita ada di situ sebenarnya. Tapi tidak berani gitu. membayangkan ya? Seperti itu. Oke, Jadi oke. pengen kita itu apalagi kita sekarang sudah penikmat lah ya, hanya untuk menonton. Kita pengen bagaimana tim nasional itu semakin tahun semakin maju dan mudah-mudahan bisa masuk ke Piala Dunia seperti itu. Baik, Mas Budi, kalau mengamati perkembangan Timnas, terutama dalam beberapa laga terakhir, menurut Anda, apa faktor yang paling penting yang bisa membuat Timnas bisa sampai di tahap hari ini? Yang paling penting adalah kuncinya adalah di ketua umum ya. Oh, di ketua umum Jadi ya? ketua umum itu kuncinya seperti itu ya. Apapun itu, kalau ketua umumnya istilahnya oke, insya Allah semua bisa terjadi lah gitu. Apa yang Apalagi Pak membedakan? Erick. Apa yang membedakan dari ketua umum saat ini menurut Mas Budi? Mungkin karena sekarang banyak pemain naturalisasi yang berkualitas yang bisa main di Indonesia. Itu menurut saya juga salah satunya gitu. Emang kita butuh pemain yang berkualitas yang bisa bersaing di tingkat internasional seperti itu. Iya, kalau kemudian bisa berbagi cerita sedikit, Mas Budi, dari pengalaman Anda waktu masih di Timnas, pernah tidak menghadapi Jepang? Mungkin bisa dibagi cerita. Kalau sama Jepang kita kayaknya sudah pernah ya, tapi kita tahun berapa? Kalau klub kita sering, Pak, klub kita sering. Oke. Itu kalau Timnas kita baru sekali kayaknya itu loh. Baru sekali ya? Kita ya, insya Allah baru sekali. Oke, ada ingatan mungkin Mas Budi waktu melawan Jepang, apa sih, kan kalau tiap kali kita melawan satu timnas atau melawan satu klub yang berasal dari satu negara, suka ada stereotip tertentu dari pemain-pemain per negara. Nah, kalau Jepang tuh apa sih ininya? Betul. Jadi kalau dulu ketika kita main main dengan tim dengan Asia Timur ya, kalau Jepang itu ya. Iya. Itu biasanya kayak Korea, Jepang, itu dulu kita kayak orang bilang ngejar pantat lah, jadi hanya ngejar aja gitu. Emang mereka kalau main cepet ya, memang kecepatan juga dia punya, terus postur tubuhnya juga dia juga bagus gitu, ideal lah gitu. Kalau di kita itu biasanya pemain kita itu yang cepat itu pemain yang kecil. Kalau di pemain-pemain di Asia Timur, dia pemainnya sudah kokoh, tinggi, dia punya kecepatan yang luar biasa. Biasanya seperti itu. Oke. Gitu. Oke, jadi makanya kemudian tidak berani berharap untuk menang ya melawan tim-tim seperti itu. Kalau berharap menang, tetap kita berharap menang gitu. Kita optimis menang gitu. Tapi
kita juga tahu kualitas di lapangan seperti apa seperti itu. Oke, Mas Budi, boleh tidak kasih catatan sedikit, kan kita sudah pernah melawan Jepang November lalu. Kalau Anda melihatnya kan kita waktu itu babak belur ya 4-0 di kandang Ya. sendiri. Itu di kandang sendiri ya. Jadi saya agak Benar. was-was juga besok itu di kandangnya Benar. Jepang gitu. Akan seperti apa kira-kira? Ya kalau menurut saya kita juga istilahnya tahu kekuatan kita. Yang penting progres tim nasional sekarang dari pertandingan pertama dipegang pelatih Kluivert itu semakin lama semakin meningkat. Karena kita lawan Jepang ini kan kita nggak ada ini ya, nggak istilahnya tanpa beban. Iya. Kita sudah masuk ke ronde keempat, jadi nggak ada perebutan apa yang kita mau, kan seperti itu. Iya. Jadi menurut saya ini pertandingan ini lebih nothing tulus buat kita, tapi untuk persiapan ke ronde keempat seperti itu. Oke. Ya, jadi taktiknya semuanya permainannya kita sudah belajar bagaimana caranya nanti kita main di ronde keempat seperti itu. Oh, oke. Jadi diperlakukannya lebih seperti friendly match atau latihan untuk menghadapi putaran keempat atau seperti apa? Iya, ya seperti itu. Jadi seperti kayak kita mematangkan tim untuk menyambut ronde keempat itu. Karena kita tahu sendiri bahwa Jepang punya kualitas yang sangat luar biasa. Iya. Pertandingan pertama kita juga pemain Jepang juga orang bilang jalan kaki lah dulu kan kemarin kita main di GBK itu. Iya. Walaupun kita kalah 4-0 aja orang bilang dia main dengan jalan kaki. Sebenarnya juga enggak jalan kaki sebenarnya. Cuma seperti jalan orang kaki. jalan kaki gitu ya. Seperti itu. Dan juga permainannya dia juga sangat luar biasa, kaki ke kaki. Dia yang saya hitung kemarin ketika kita main di sini, dia long passing aja itu dia hanya cuma selama 90 menit itu 3 kali kalau nggak salah. Selebihnya dia main kaki ke kaki dari bawah build up dan sebagainya sampai ke dari depan pun dia juga bagaimana cara dia membongkar serangan kita dengan kaki ke kakinya itu. Nah itu memang kelebihan pemain Jepang yang sekarang seperti itu. Nah kita juga belajar bagaimana nanti bertemu dengan tim yang mempunyai kualitas seperti ini di ronde keempat itu. Oke, nothing tulus tapi tidak berarti siap babak belur kan ya Mas Budi? Oh iya pasti begitu. Nothing tulus itu biasanya kita lebih kuat gitu kan. Yang penting kita sebenarnya kalau kita draw aja seperti kita sudah seperti menang, Mbak. Oke. Kalau main di Jepang itu. Oke, jadi itu. Hasil minimalnya paling tidak bisa menahan serangan begitu ya Mas Budi? Siap gitu. Oke, baik. Kita akan break dulu sejenak untuk azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya akan kita lanjutkan setelah ini. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime dan kami masih membahas jelang laga Timnas RI melawan Jepang, Garuda melawan Samurai Biru besok yang akan diselenggarakan di Stadion Panasonic Suita, Osaka, Selasa 10 Juni, kick off pukul 17.35 dan saya masih bersama dua narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom, ada Muhammad Reza Hasrul, fans Garuda di Jepang dan juga Budi Sudarsono, mantan striker Timnas. Saya akan ke Mas Reza lagi untuk bercerita soal bagaimana kemarin ikut penjemputan Timnas pada saat tiba di Jepang tidak, Mas Reza? Izin kebetulan karena posisi saya di Okayama itu sekitar 150 kilo dari Kansai sendiri dari Osaka, jadi saya tidak ikut untuk menjemput, tapi cukup ramai saya lihat di media sosial dari KJRI Osaka yang secara resmi menjemput Timnas di Bandara Internasional Kansai dan beberapa masyarakat Indonesia di sana yang ikut untuk menjemput rombongan Timnas.
Oke, kalau ada yang kemudian bilang sebenarnya laga ini hanya laga formalitas, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Atau supporter Garuda di Jepang itu melihatnya seperti apa? Seberapa penting laga besok? Jujur, jadi ini buat kami sendiri yang diaspora ini menganggap bukan sebuah formalitas, karena jujur saya kebetulan memang pecinta sepak bola juga, bahkan Mas Piton saya menyebutnya Budi Sudarsono adalah salah satu legenda favorit saya juga Bangga sekali dong ya mengamati. bisa bersebelahan hari ini. Bangga, sangat bangga bisa dengan legenda. Kebetulan saya dari Makassar, jadi PSM Makassar tentu paham seperti itu. Jadi kita diaspora itu melihat ini sebagai suatu kemajuan dari timnas Indonesia itu sendiri, tambah dengan pemain-pemain yang dipanggil oleh timnas Jepang itu sendiri untuk laga ron kali ini adalah pemain-pemain muda. Oke. Jadi Jepang sendiri itu beberapa pemain yang dipanggil ada U23, bahkan lawan timnas Australia kemarin Jepang juga tidak memainkan pemain utamanya di menit awal. Mereka memainkan pemain-pemain muda di menit pertama, dan beberapa bahkan ada yang debutan yang dipanggil untuk laga kali ini. Jadi ini adalah bukan suatu laga yang tidak penting. Saya pikir ini cukup penting, baik untuk ranking FIFA itu sendiri maupun bagaimana persiapan Indonesia untuk round selanjutnya. Oke, kalau Mas Reza mengaku pecinta timnas, pecinta sepak bola Indonesia, boleh dong ya saya tanya yang lebih teknis nih berarti. Kalau Anda melihatnya dengan strategi Jepang menurunkan pemain-pemain muda, menurut Anda seberapa besar peluang dari timnas Indonesia kemudian bisa akan mengimbangi dalam laga besok? Saya setelah melihat laga terakhir Indonesia kemarin, saya melihat sudah mulai padu skemanya, yang di pemain-pemain yang Coach Patrick mulai padu apa yang diinginkan Coach Patrick itu sudah mulai bisa diimplementasikan. Jadi waktu untuk adaptasi itu sudah cukup. Jadi untuk laga akhir, untuk hasil akhir untuk laga besok, kita tidak berpikir hasil akhir dulu. Yang penting bagaimana bisa timnas menunjukkan pola permainan sesuai dengan yang diarahkan oleh pelatih. Terkait hasil akhir nantinya, Mbak, itu bagaimana hasil baik berpihak kepada kita, itu kita main nothing tulus saja dulu, bermain lepas, memberikan yang terbaik buat ini, karena supporter Indonesia ini yang datang bukan hanya dari Osaka sendiri, Mbak. Yeah. Jadi sebelumnya bahkan awalnya itu kan stadionnya bukan di Suita. Awalnya. Yeah. Awalnya pengumuman JFA itu bukan di Suita untuk stadionnya. Jadi supporter Indonesia yang ada di Jepang itu sudah mulai mencari tahu dari awal. Ini awalnya entah di Saitama kalau saya salah menyebut, tapi sepertinya bukan di Suita awalnya. Jadi kita dari jauh hari, bukan hanya di Osaka, tapi ada yang dari jauh-jauh juga, itu semua datang untuk meramaikan ke Osaka. Oke, baik. Saya ke Mas Budi lagi. Ini karena segmen terakhir untuk Mas Budi harus pergi dalam beberapa menit lagi. Mas Budi, mungkin catatan sedikit dari pertandingan terakhir Indonesia melawan Cina. Dan saya ingin mungkin pandangan Anda sebagai striker ketika kehilangan dua winger. Kemarin kan memang digantikan ya, kita tidak punya Marceng, kita tidak punya Ragnar, kemudian ada dua orang yang menggantikan. Apakah sebagai striker itu cukup berpengaruh? Kalau yang kemarin kita lihat, kita sudah agak mulai bagus, Mbak. Apalagi sebenarnya kemarin yang dikatakan Pak Erik, kita sudah punya 11 kali 2 pemain yang diturunkan di tim nasional, itu menurut saya juga benar juga. Karena pemain cadangan dan pemain inti itu tidak jauh beda seperti itu. Itu yang diharapkan sebenarnya di tim nasional seperti itu. Jadi siapapun itu yang diturunkan, itu akan berpengaruh untuk tim nasional. Untuk permainan tim nasional seperti itu. Jadi kalau kemarin kita lihat tidak adanya dua winger kayak Marcelino, nah itu menurut saya juga bisa diisi dengan adanya Egy, diisi dengan adanya
siapa namanya, Kambuaya, itu menurut saya juga sangat apa namanya, bagus juga gitu, sebenarnya seperti itu. Baik, Mas Budi, kalau Anda sendiri berharapnya siapa pemain Indonesia yang mungkin bisa menjadi faktor pembeda dalam laga melawan Jepang besok? Nah, menurut saya untuk besok kayak Egy, kayak Kambuaya, menurut saya juga bisa dimainkan di pertandingan pertama, di babak pertama, karena kemarin juga dia yang main dengan Cina kemarin, dia membuktikan kelasnya, ya kan, membuktikan kelasnya bahwa dia mampu untuk menjadi starter lah, seperti itu. Jadi menurut saya pemain dua itu kemarin sangat progresnya sangat bagus banget lah. Oke, kalau Anda berharapnya pendekatan apa yang akan digunakan Patrick Kluivert besok? Lebih menyerang atau bertahan dulu? Jadi kalau saya rasa kita juga realistis ya dengan Jepang. Mungkin kita jangan sampai terlalu terbuka, karena kemarin kita terbuka pertandingan yang dipegang oleh coach Kluivert dari pertandingan pertama lawan Australia, kita main dengan kick and rush atau yang dibilang permainan Belanda, kita juga kurang sukses menurut saya. Tapi dilihat dari situ, pertandingan kedua juga kita menang sama Bahrain, dan kemarin juga kita menang. Menurut saya progres tim nasional sekarang sudah mulai naik. Jadi besok itu menurut saya jangan terlalu terbuka, dan kita juga belajar dari yang kemarin-kemarin, dan kita mau lihat kualitas pemain tim nasional yang selama ini kita mungkin jarang ketemu, hanya TC cuma berapa ini, mungkin chemistry-nya yang kita perbaiki, mungkin di situ ininya, plusnya di situ, Mbak. Jadi jangan sampai, yang penting besok itu, ya itu dibilang Mas, ini harus nothing tulus, karena kita nggak ada ngejar, karena kita sudah masuk di round keempat, kan gitu. Jadi kita untuk menatap untuk round keempat bagaimana permainan kita, seperti itu. Oke, Mas Budi, mungkin terakhir apa yang perlu diwaspadai dari para pemain Jepang? Wah, kalau pemain Jepang ini yang perlu diwaspadai sebenarnya, dia pemain muda, banyak pemain muda yang dipanggil, ya, banyak pemain debut juga yang dipanggil. Ini kan beda dengan pemanggilan kita tim nasional. Kita banyak pemain yang terbaik kita panggil. Tapi kalau Jepang, karena dia sudah memastikan lolos untuk babak berikutnya, dia akan memanggil pemain-pemain yang istilahnya yang pemain muda yang mungkin nanti disiapkan Jepang di pertandingan yang akan datang, seperti itu. Ya, yang kita hadapi biasanya kalau permainan Jepang adalah permainan cepat dari tiki-tiki, kaki ke kakinya. Itu yang kita waspadai. Dia permainan tiki-tiki itu dia bisa terapkan ketika dia di garis pertahanan kita. Itu yang kita antisipasi. Memang kualitasnya pemain Jepang memang seperti itu. Baik. Prediksi hasil minimum dan hasil maksimal mungkin, Mas. Minimumnya seperti apa? Kalau saya mendoakan seri aja, itu sudah menang buat kita lah. Jadi biar progres kita, dan kita dapat poin juga di ranking FIFA nanti. Oke, baik. Jadi seri sudah bagus ya, Mas Budi, kalau bisa dapat seri. Sudah bagus banget, sudah bagus buat kita. Oke, baik. Kita akan break dulu sejenak, tapi terima kasih Mas Budi untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Siap. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali dengan sejumlah narasumber baru lainnya. Tetaplah bersama kami. Belum. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime, dan saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Haris Pardede, pengamat sepak bola. Bung Harpa, apa kabar? Ya, baik dan agak sedikit kedinginan. Oh, dingin ya di sana ya?
Ya tapi dinginnya masih oke lah, pas Oke. gitu ya. Mungkin seperti di puncak, jadi ya it's fine lah, ideal sekali. Berapa derajat di sana? Mungkin sekitar 18, 19, 20 sekitar Oh, segitu. oke. Jadi cuacanya sangat menyenangkan lah. Gitu. Oke. Bung Harpa, mungkin saya bisa minta perkembangan terakhir di sana yang terkait dengan timnas. Apakah tadi harusnya jadwal latihan ya saat ini? Iya, saat ini kita berbicara itu sedang berlangsung latihan official training. Jadi baru berlangsung sekitar setengah jam. Tadi agak sedikit telat, mungkin sekitar 10 menit. Para pemain masuk ke lapangan. Sementara tim kepelatihan itu sudah ready di lapangan. It's not a big deal. Diawali dari presscon dulu, di mana Patrick Kluivert dan João Pelupessy tadi. Ini saya pikir kalau saya nggak salah ini pertama kali João Pelupessy hadir di konferensi pers, dan seperti biasa para pemain diaspora ini memang sangat outspoken, sangat bagus, bahasa Inggrisnya juga menyenangkan, setiap pertanyaan dijawab dengan baik. Kesan saya ada dua, pertama sangat simple, dan yang kedua baik João Pelupessy dan juga Patrick Kluivert, coach Patrick Kluivert sangat respect dengan lawan, dengan kedisiplinannya. 2-3 kali João Pelupessy menggunakan kata disiplin untuk menggambarkan Jepang. Tapi tentunya mereka juga tahu situasi ini tidak menentukan apapun gitu. Jadi ini kombinasi yang sangat sempurna, dan saya pikir besok akan menjadi pertandingan yang menarik ya. Hajime sendiri saya dapat bocoran katanya agak serius memandang laga ini, walaupun sudah menentukan. Kenapa? Mengaca pada hasil buruk di Piala Asia tahun lalu dan juga hasil buruk dari Australia. Jadi ini sesuatu yang nggak akan main-main meskipun partainya sudah tidak menentukan. Oke, Bung Harpa, kalau tadi Anda menyimak statement dari Patrick Kluivert dan João Pelupessy, apa yang kemudian menarik dan mungkin bisa menjadikan gambaran apa yang akan terjadi dalam pertandingan besok? Serius relax ya. Jadi bagaimanapun juga secara natural kedua tim tahu partai ini tidak menentukan. Jadi ya pasti secara natural juga mereka nggak akan 100% ngotot. Mereka akan tetap all out iya, tapi ya tidak bisa dibohongi bahwa di belakang ini tidak akan menentukan apapun. Malah tadi sempat juga saya melontar pertanyaan, apakah Anda akan menggunakan partai ini untuk untuk lebih melihat nanti persiapan ke depan ke bulan Oktober. Dia tidak menafikan fakta tersebut, tapi dia tetap memandang serius pertandingan ini karena mereka sadar yang mereka hadapi adalah tim nomor 1 di Asia, bahkan juga di dunia juga kita tahu mereka sudah sangat luar biasa, bisa mengalahkan Jerman, bisa mengalahkan juga Spanyol. Yang pasti fokus kita adalah nanti round 4 ya, bulan Oktober. Saya pikir itu yang paling penting. Dikala juga kita sekarang memang harus menjalani partai yang sebenarnya partai yang sangat berat ya sebenarnya lawan Jepang, tapi kita beruntung sudah tidak perlu lagi meraih sesuatu apapun untuk meraih round 4. Oke, kalau prediksi Anda dengan posisi kedua tim sebenarnya bermain tanpa target besok ini ya, apakah kedua tim kemudian akan menurunkan tim-tim lapis duanya atau Jepang akan menjaga gengsi di kandang dan memberi makan supporternya? Ya kalau Jepang kan dari pemanggilan pemain pun secara umum itu boleh katakan pemain lapis 2 ya. Dan besok juga mungkin pemain lapis 2-nya juga dirotasi sedikit sangat mungkin. Dan saya tadi sempat mengintip pelatihan dari tim nasional Samurai Biru, dan salah satu yang paling lama mereka drilling adalah soal bola mati. Jadi ini mungkin juga satu hints agar para pemain belakang kita waspada, terutama Jai dan Hapner. Ini dua pemain yang akan sangat kita andalkan dalam mengantisipasi bola-bola mati, dan mungkin juga Hilgers ya. Hilgers saya pikir ini saat yang tepat, momen yang tepat untuk dimainkan untuk membuktikan ya, karena selama ini di 3 pertandingan dia dianggap chemistry-nya tidak maksimal. Nah ini adalah kesempatan bagi dia untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain yang market value-nya paling tinggi, dan bukan tidak mungkin ada 1-2 pemain lagi yang akan dimasukkan oleh Patrick Kluivert, yang mana di fase sebelumnya itu mungkin dia tidak dapat minute play, tapi secara kapasitas cukup bagus. Salah satunya Messi Hilgers dan juga mungkin Dean James. Dean James ini kita tahu sebenarnya kemampuannya 11-12 dengan Calvin Verdong. Cuman ya kita tahu Calvin Verdong ini kalau netizen menjulukinya El Konsisten. Jadi susah untuk digeser. Jadi mungkin saja Dean James akan main. Bahkan juga Beckham Putra, saya punya feeling dia akan ditampilkan. Ya karena dari mulai dia dipanggil di Bali United Training Center di TCW di Bali, saya sempat menginterview dia secara langsung. Confidence-nya sangat luar biasa. Kita seperti melihat orang yang tahu bahwa dia punya kemampuan, dan ketika ditampilkan di GBK pun lawan China, dia menunjukkan
kapasitasnya cukup bagus lah gitu ya, dan sangat percaya diri. Dan tadi pun saat jalan-jalan di Dotonbori saya sempat ketemu dia, dan saya membesarkan hatinya dia untuk tetap positif di tengah mungkin ada ya 1-2 suara sumbang, dan dia sangat senang. Dan saya sangat berharap besok lihat Beckham starter dari menit pertama tentunya. Oh, itu pertanyaan saya tadi. Apakah menurut Anda akan starter atau di menit-menit terakhir? Ternyata Anda cukup optimis ya, Bung Harpa, akan diturunkan di awal justru. Ya, sangat optimis, dan saya pikir ini bukan masalah karena A, B, merah, putih, hitam, biru atau apa enggak. Tapi karena saya memang melihat dari dekat, ini anak memang punya percaya diri yang cukup baik, tapi juga di saat yang sama sangat down to earth, sangat humble. Jadi ini kombinasi yang sangat positif di tengah mungkin kontroversi pemanggilan dia. Jadi dari awal pun saya sudah mengatakan di tengah gencaran katakanlah kontroversi itu nggak usah diperdulikan. Yang penting fokus, dan dia sudah membuktikan di GBK, dan ini adalah saat yang kesempatan yang tepat bagi Beckham Putra, ya, pemain yang membawa Persib Bandung back to back 2 kali untuk menunjukkan kemampuannya di Jepang, ya, lawan yang saya pikir sulit untuk dibayangkan bagi seorang Beckham. Mungkin dia akan tampil, kalau memang tadi ditampilkan ya, untuk menghadapi Jepang, negara nomor 1 di Asia. Iya, Marceng dan Paes sudah bisa main lagi. Menurut prediksi Anda akan turun di starting 11 atau akan tetap menggunakan Emil Audero? Saya pikir pertama Marceng dan Emil memang akan available, bisa digunakan. Nah, terlepas nanti ditampilkan sebagai starter atau enggak, itu soal kedua. Kemudian yang absen itu Evar Jenner. Kalau untuk penjaga gawang, ini saya coba berandai-andai ya. Sebagai pelatih, kan ketika mitigasinya kemarin Martin Paes nggak bisa main, Emil dipasangkan kan, ditaruh sebagai starter dan perform. One hand save-nya dengan tangan kiri itu benar-benar sebuah save yang bernilai 3 poin sebenarnya. Jadi kalau menurut saya ya, ini menurut saya, kita kan boleh berbeda, berdiskusi. Boleh. Menurut saya kalau tiba-tiba dia dicerangkan, kayaknya kayak kalau lagi dibutuhin aja dipasang gitu. Menurut saya ya. Jadi mungkin dia dikasih kesempatan sekali lagi. Nah, nanti baru bulan September kan kita ada international break sekali, ada 2 pertandingan, kemudian ada friendly match, betul. Nah, nanti ada Oktober. Nah, di situ mungkin nanti kita akan lihat ada bukan rivalitas ya, tapi kompetitif yang sehat antara Martin Paes dan Emil Audero, dan kita dalam situasi yang sangat positif. Dan kita harap persaingan ini berakhir pada dua-duanya sama-sama memompa kemampuan mereka menjadi yang terbaik, dan ini keuntungannya nanti buat tim nasional kita juga. Oke, baik. Kalau kemudian mencoba mengevaluasi pertandingan terakhir kita yang kebobolan 4-0, padahal itu di kandang, kalau Anda memprediksikannya, ini kira-kira hasil maksimal, hasil minimalnya akan seperti apa, Bung Harpa? I don't think it will happen ya. Saya yakin itu nggak akan terjadi lagi, keyakinan saya. Kenapa? Karena tentu situasinya sangat berbeda. Kita punya pemain yang kita waktu itu belum punya Ole Romney, belum punya Joe Pelupesi, belum punya Emil Audero, dan juga belum punya Dean James. Dan kita belum punya TC juga. Gitu. Jadi dari round 3 ini setahu saya kita hampir nggak punya TC, sementara ini kita punya TC. Jadi pasti berbeda. Dan tadi saat saya di pinggir lapangan melihat mereka latihan itu, saya dengar orang-orang Jepang itu, wartawannya selalu ngomong Ole Romney gitu. Jadi saya mau mengatakan bahwa kehadiran Ole dan Joe dan beberapa pemain lainnya, dibandingkan pertemuan kita pertama lawan Jepang, mereka nggak ada, ini sangat berpengaruh besar. Jadi 4-0 itu saya pikir sudah saatnya saya secara optimis membuang itu, meskipun saya tidak mengatakan kita pasti menang juga ya, tapi saya pikir kita akan memberikan perlawanan yang lebih tough menghadapi Jepang besok. Mungkin maksud Anda tidak 0 lah ya, paling tidak ada perlawanan lah ya? Iya, paling tidak ya kita bisa aja kalah lagi ya, kita tidak tertutup kemungkinan, tapi saya pikir nggak akan 4-0 juga kalaupun kita kalah begitu ya. Gitu. Tapi saya berharap kita imbang lah, paling nggak. Oke, baik. Saya ke Mas Reza, bicara soal supporter timnas Jepang sendiri, seperti apa antusiasmenya di sana menyambut laga besok? Termasuk juga bagaimana pemberitaan-pemberitaan media Jepang? Untuk pertandingan ini, timnas Jepang juga cukup, supporternya juga cukup ramai, dalam artian melihat tiket yang ludes juga untuk tribun home. Untuk supporter Jepang itu langsung ludes juga, dan pertandingan ini disiarkan secara langsung juga di TV Jepang, dan supporter Jepang ini utamanya yang supporter yang pemain dari klub
Jepang, anggaplah dari Fagiano Okayama, klub J1 yang baru naik promosi, ada pemainnya yang debutan, dipanggil oleh timnas Jepang di match kali ini, di pemanggilan kali ini. Jadi mereka cukup bersemangat, antusiasmenya juga lumayan tinggi untuk menyaksikan, karena ini pertandingan terakhir untuk round ini juga. Jadi itu cukup menarik. Ditambah beberapa pemain muda. Kalau pemain mudanya dari Jepang yang cukup jadi perhatian sekarang yang Fujita, Joel Chima Fujita. Itu cukup menarik. Seperti itu. Oke, Mas Reza, kalau di media sosial seperti apa perbincangan di netizen? Mungkin ada info-info soal komentar soal timnas Indonesia? Lebih ke mereka melihat timnas Indonesia lebih baik, seperti yang disampaikan Bung Harpa tadi, dengan adanya beberapa pemain, ada Ole yang cukup terkenal dengan selebrasinya, yang di mana selebrasi itu ya booming ke mana-mana. Selain itu, kalau untuk di media sosial sendiri, saya pikir untuk supporter Indonesia itu sangat baik, dengan adanya Garuda Japan ini, ada supporter Garuda Japan, supporter timnas Indonesia yang ada di Jepang, itu mereka selalu mengingatkan bagaimana supporter menjaga ketertiban, karena saya lihat di berbagai media sosial sudah ada titik-titik kumpul teman-teman supporter sebelum masuk ke dalam stadion, dan mereka betul-betul menyampaikan larangan-larangan yang tidak boleh sesuai aturan JFA, dan bagaimana menjaga kebersihan. Bahkan saya ada spill informasi akan bersih-bersih setelah pertandingan selesai di tribun away. Ini supporter Indonesia atau supporter Jepang? Supporter Indonesia. Supporter Indonesia janji akan bersih-bersih gitu ya? Supporter Indonesia. Oke. Iya. Oke. Mas Reza, mungkin bisa diceritakan sedikit mekanismenya seperti apa, besok persiapannya harus kumpul di mana, jam berapa, dan di kira-kira beberapa titik kumpul yang Anda ketahui mungkin bisa diceritakan? Oke, jadi saya menceritakan berdasarkan rencana kami dari Prefecture Okayama, itu letaknya sekitar 150 km untuk sampai ke Osaka. Kita di Okayama sendiri itu yang berangkat dari sini ada sekitar 50-an orang dengan berbagai moda transportasi. Ada yang menggunakan Shinkansen, ada juga yang charter bus, ada juga yang kendaraan pribadi. Karena ini hari kerja pertandingannya, dan besoknya itu kita harus kembali, ada yang bekerja, ada juga yang harus ke kampus untuk kuliah dan ke lab dan berbagai macam. Jadi kita ambilnya pulang pergi. Jadi seperti itu. Jadi berapa jam kalau bukan naik Shinkansen? Kalau naik bus memakan waktu 3 jam, Mbak. 3 jam ke sana, jadi sekitar 6 jam pulang pergi. Jadi berangkat jam berapa tuh besok? Rencana kita berangkat di sini jam 1 siang, insya Allah. Cukup mepet berarti ya? Karena kebetulan tiket sudah di tangan dan ada nomor kursi untuk tiketnya, jadi beberapa teman-teman rata-rata izinnya setengah hari, Mbak. Jadi masih kerja atau berkegiatan dulu disiplin sekali jam 12. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ada mungkin imbauan sosialisasi antar supporter, khususnya supporter Garuda ya di Jepang, di Osaka, untuk kemudian bisa menjaga masing-masing agar tetap disiplin dan tetap menjaga etika selama menonton dan bahkan setelah pertandingan? Sejauh yang saya lihat, ini di Instagram dan di media sosial ada kegiatan ini malam, supporter Garuda Japan di Osaka itu berkumpul di suatu tempat, di kafe, saya kurang ingat pastinya. Mereka berkumpul untuk berdialog dan berdiskusi. Selain itu ada informasi yang disampaikan di media sosial, di grup-grup WhatsApp, itu tersebar bagaimana kita harus disiplin menjaga nama baik Indonesia. Bahkan KBRI dan KJRI menyampaikan pemain berjuang untuk Indonesia dalam lapangan, ayo masyarakat Indonesia, masyarakat diaspora Indonesia berjuang dan menjaga Indonesia di luar lapangan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kita harus break dulu sejenak, pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali usai jeda.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kami masih membahas jelang laga Timnas RI melawan Jepang besok yang akan diselenggarakan di Stadion Suita Osaka pada pukul 17.35. Kita sebelum kembali ke dua narasumber akan menghadirkan infografis berikut ini mengenai bagaimana posisi Indonesia di peringkat FIFA. Ya, ini adalah simulasi poin dan ranking. Saat ini, baik, ini simulasi jika menang melawan Jepang, dampak paling signifikan naik 6 peringkat dan mendekati top 100. Kemudian kalau kita imbang, masih menguntungkan karena menambah poin dan naik 1 peringkat. Tapi kalau kita kalah, ini akan merugikan karena kehilangan poin dan turun 3 peringkat. Saat ini Indonesia ada di peringkat 116. Ini simulasi ranking FIFA Timnas Indonesia versus Jepang. Ya, bila menang ini kita dapat tambahan poin, naik 6 peringkat. Kemudian kalau kita bisa imbang, kita akan naik 1 peringkat. Sementara kalau kita kalah, kita bisa turun 3 peringkat. Iya, kita langsung tanyakan ke Bung Harpa ini. Bung Harpa, konsekuensi kalau menang, kalau kalah, lalu bagaimana sebenarnya seharusnya tekanan ini bisa membuat energi dan bukannya pressure kepada para pemain? Ya, kata pressure mungkin tidak ada ya di benak para pemain, pelatih juga, bahkan juga fans Indonesia, karena kita tahu partai ini sangat tidak menentukan. Dan saya pikir mereka layak ya untuk menikmati joy match ini, kalau saya katakan demikian, meskipun di konferensi pers baik Patrick Kluivert maupun juga João Pelupessy mengatakan akan memandang serius partai ini. Tapi 2 hari dari pengalaman saya di Osaka, itu lebih kepada lip service ya, karena saya bertemu dengan mereka 2 kali di Downtown-buri, mereka jalan-jalan. Jadi memang vibe-nya lebih santai ya, memang lebih. Sangat santai. Oh, oke. Sangat santai, sangat rileks. Bahkan tadi juga beberapa pemain membawa pasangan mereka, keluarga mereka, dan saya pikir itu sangat wajar, sangat normal ya. Mereka sudah satu tahun, mungkin 1 tahun lah, hampir 1 tahun bergelut dengan klubnya masing-masing, week in, week out, latihan, kemudian bela timnas lagi, kemudian tarik sana tarik sini, minta foto segala macam. Saatnya mereka di partai yang memang sudah tidak menentukan lagi, mereka rileks, sangat pantas, dan kita pun happy harusnya melihat mereka seperti itu. Jadi meskipun memang nggak mungkin mereka akan mengatakan partai besok itu partai yang happy-happy aja, nggak mungkin. Dan pasti di hati kecil juga mereka akan tetap tampil all out, akan berusaha memberikan yang terbaik karena mereka tahu ini adalah lawan Jepang. Dan kalau kita bisa meraih hasil yang bagus, at least seri, saya pikir ini juga bisa menjadi modal kita, modal mental untuk menjalani round 4 nanti. Karena yang perlu diingat nih Mbak Tasya, bahwa kita belum lolos ke Piala Dunia. Ini yang perlu diingat. Tapi kita sudah on the track. Nah, ini yang manajemennya harus pandai untuk melihat situasi ini, dan saya pikir untuk for the time being mereka sangat-sangat deserve untuk menikmati apa yang mereka usahakan selama setahun ini. Oke, kalau dengan pemahaman seperti itu, Bung Harpa, bagaimana seharusnya tim kepelatihan menyusun formasi, kemudian juga menyusun rencana-rencana atau skenario-skenario cadangan ketika menghadapi Jepang besok, termasuk dengan kalau di depan media mengatakannya ini serius, tetapi juga tidak ada pressure, tetapi tetap harus diperlakukan seperti permainan yang sesungguhnya. Iya, itu yang saya katakan. Once wasit sudah meniupkan fluid, main, pasti mereka akan tetap serius. Artinya mereka akan tetap kompetitif. Ya, buat yang main bola, bukan hanya nonton bola, pasti tahu nih. Misalnya fun game, kita main fun game lah, hanya friendly match. Mau dibilang fun game, pasti kita ngejar bola, kita kemudian kadang-kadang saling tackle, itu pasti ada. Itu ada di jiwa manusia. Jadi competitiveness itu pasti tetap ada. Cuman dorongan mental yang di luar normal itu untuk meraih sesuatu itu tidak ada lagi, karena kita sudah tidak menentukan lagi. Nah, mungkin kalau dibilang rotasi besar-besaran juga
kita bukan Jepang, harus sadari diri juga. Jepang itu rotasi habis-habisan mereka. Yang Iya. dipanggil tuh mungkin hanya 4 atau 5 yang benar-benar pemain inti. Tapi lapis 2-nya pun mereka kan bagus. Nah sementara kita mungkin masih setengah-setengah. Jadi saya pikir 1, 2, maksimum mungkin 4 pemain akan dirotasi. Sementara sisanya seperti Joe Pelupesi dengan Tom Hai. Saya pikir ini engine room yang nggak akan diganti. Kemudian Bang Jai, saya pikir tetap akan harus ada di sana meskipun hati-hati karena dia sudah kena kartu kuning. Kemudian oleh Romney, ya saya pikir kita tidak bisa punya pengganti yang lain meskipun nanti mungkin dia bisa saja keluar menit 70-an kemudian masuk Ramadan Sananta. Jadi ini lebih kepada manajerial, bagaimana menghadapi Jepang secara bagus, secara maksimal, tapi juga persiapan untuk mencoba 1-2 pemain dan mungkin strategi baru nanti untuk menyambut Oktober. Benar-benar itu adalah the real Palagan buat kita dalam meraih mimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Kalau menurut Bung Harpa, kira-kira strategi pemasangan pemainnya akan sama dengan laga melawan Cina kemarin tidak? 100% pasti berbeda, nggak mungkin sama, karena ya satu memang ada faktor availability, ada kembalinya Marcheng, kemudian juga Martin Paes, walaupun saya nggak yakin nih 2 pemain ini akan dipasang secara langsung, jadi pasti berbeda, gaya bermainnya mungkin mirip, tapi secara secara fighting pasti akan berbeda ya. Jadi again ini akan menjadi pertandingan penutup yang manis, tapi yang terjadi adalah kita mesti nanti serius mempersiapkan untuk bulan Oktober 4 bulan dari sekarang. Oke, yang perlu diantisipasi dari pemain-pemain Jepang, karena kalau tadi sebelum Bung Harpa masuk ada Budi Sudarsono, mantan striker yang mengatakan bahwa kalau melihat pertandingan Jepang kemarin hanya 3 long passing dan kemudian bermainnya hanya kaki ke kaki, jadi memang sangat cantik sekali bermainnya. Kira-kira harus seperti apa timnas Indonesia untuk menghadapi? Kira-kira kan mungkin akan sama seperti itu ya? Ya, Jepang ini adalah tim yang memang sudah ditempa berpuluh-puluh tahun, jadi gaya bermainnya nggak banyak berbeda. Tapi taktik-taktik detail kecil mungkin yang nanti akan berbeda. Misalnya saat kita bermain menghadapi Jepang di pertemuan pertama, itu mereka mendelay permainan selama 20-25 menit lah. Mereka turunkan tempo segala macam, tapi gaya bermain kaki ke kaki, menguasai permainan, menguasai ball position ini tidak akan berubah. Ini yang pertama. Yang kedua, motivasi para pemain pelapis mereka kan juga nggak kalah. Ini mereka tim udah lolos Piala Dunia loh. Tentu nanti saya nggak tahu mungkin bulan Mei tahun depan mereka akan dipanggil 26 pemain atau berapapun itu. Dan ini kan pasti kuotanya kan terbatas. Nah pemain lapis 2 ini kan juga pasti akan ngotot untuk memberikan yang terbaik. Dan yang ketiga juga harga diri juga ada di sana Mbak. Bagaimanapun juga mereka. Iya, jadi ini memang ajang buat mereka untuk membuktikan diri juga ya? Pasti dan kan. Tetap yang saya bilang namanya mau main fun football pun kita pengen menang. Apalagi ini kualifikasi Piala Dunia, pemain pelapis. Mereka lebih punya motivasi lagi. Kemudian mereka bermain di hadapan pendukung sendiri. Ada harga diri, kita tahu bagaimana orang Jepang. Kemudian juga hasil buruk ketika mereka kalah dari Australia, itu dan juga Piala Asia musim lalu itu masih digaungkan. Istilahnya masih menjadi sorotan. Dan ini adalah menjadi motivasi bagi Hajime, pelatih Jepang untuk bisa menutup kualifikasi Piala Dunia round 3 ini dengan kemenangan atas Indonesia. Oke, Mas Reza, kalau Anda sendiri dan teman-teman supporter di Jepang, siapa pemain Indonesia yang paling Anda harapkan bisa membuat faktor pembeda dalam laga melawan Jepang besok? Sejujurnya kalau faktor pembeda ya Ole sejauh ini sudah memperlihatkan kemampuannya, tapi di laga lawan Cina kemarin adalah pembuktian dari Ricky Kambuaya. Harapan saya jika memang ini kami harap jika Beckham diturunkan dari menit awal atau masuk sebagai pengganti, itu bisa menunjukkan perkembangannya. Begitu juga mungkin dengan Ramadan Sananta, karena kita tidak boleh selamanya berpatokan atau bertumpu hanya kepada Ole. Jadi kita perlu pembuktian dari Ramadan Sananta. Mungkin seperti itu. Oke, kalau Bung Harpa, ini juga jadi perbincangan sejumlah pihak ya soal bagaimana krusialnya posisi Ole. Kemudian ada yang membayangkan kalau kemudian tiba-tiba Ole cedera atau Ole harus diganti, kira-kira kita harus bertumpu pada siapa? Ya sebenarnya di luar dia boleh dikatakan tidak ada pemain sebagai target man yang mendekati skill dia ya. 3 pertandingan, 3 gol, attitude-nya juga luar biasa. Bagaimana dia bermain sebagai tim lawan Australia walaupun kita kalah
dia ikut ngepres, dia ikut buang, dia ikut semualah, dia ikut ikut berjuang, bukan hanya menunggu di depan. Memang kita saat ini tergantung dengan dia, tapi saya pikir nggak ada masalah ya dalam setiap hal. Pasti kita ada ketergantungan dengan 1-2 pemain, tapi yang pasti pemain lain pun memberikan kontribusi. Joe Pelopesi memberikan kontribusi. Tadi Mas Arya juga sebutkan Ricky Kambuaya, saya sangat setuju sekali juga bermain luar biasa. Jadi for the time being itu yang kita punya. It's okay, tapi mudah-mudahan Ramadhan Sananta seperti yang dikatakan tadi juga bisa membangkitkan kemampuannya, bisa menunjukkan kemampuannya, dan tolong jangan dihujat. Ya kalaupun dia bermain kurang bagus, ya itulah he's trying his best gitu loh. Jadi ya udah, gitu. Sambil kita mungkin melihat mungkin potensi yang lain kita nggak tahu, tapi for the time being ya oleh yang kita punya, dan mudah-mudahan dia baik-baik saja sampai nanti di mana ujung perjuangan kita. Oke, baik. Bung Harpa, Mas Reza, mungkin ini kata-kata penutup harapan untuk para supporter yang besok akan ada di stadion menonton laga Timnas Indonesia melawan Jepang. Silakan Mas Arya duluan. Mas Reza, silakan. Terima kasih Pak. Jadi siap. Harapan kami ya Timnas, pemain Timnas main lepas, nothing tulus, membuktikan kemajuan, membuktikan progres Timnas untuk persiapan di round selanjutnya. Masalah hasil akhir itu kita lihat kemana Dewi Fortuna berpihak. Mungkin seperti itu, tetap mari merahkan Suwita. Baik, Bung Harpa. Saya simpel aja, let party tomorrow, udah itu aja. Oke, baik. Kita sama-sama menantikan, sudah tidak sabar juga kita untuk menantikan bagaimana Indonesia melawan Jepang besok di Osaka. Semoga Timnas Garuda tidak buang peluang saat tantang Jepang di kandang. Bagaimanapun doa seluruh rakyat terus melekat demi mimpi ke Piala Dunia yang makin mendekat. Terima kasih untuk analisanya Bung Harpa dan juga Mas Reza. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.